Tapi kalau jahat dijepit, kubur itu menjepitnya sampai tulang rusuknya tikam menikam satu dengan lain. Dan saya sudah buktikan, yang namanya ustadz kadang-kadang dibawa orang membongkar kubur, kuburannya kena jalan, kubur pindah, kena pelebaran sungai dipindah, ada yang utuh mayatnya tidak busuk. Bukti iman di kubur. Muazin Syekh Besilam yang pertama, Haji Ilyas namanya. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyram. Siapa selawat kepada aku, kata Nabi, sekali, maka Allah akan memberinya rahmat dan barokah 10. Bayangkan, satu rahmat Allah aja menyelesaikan seluruh urusan kita dunia sampai akhirat. Kita masuk surga bukan karena banyak amal kita, tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah dapat 10 sekali selawat. Tapi hari ini orang malas selawat sama Nabi, malas. Kata Nabi, siapa mendengar nama Nabi disebut mulutnya nggak selawat, itu orang pelit. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, pelit, kedekut medik, sapilik karyang, adalah orang yang mendengar namaku disebut orang, kupingnya mendengarnya, tak selawat dia kepadaku. Orang ini orang yang pelit. Al-bakhilu ba'idun minan nar. Orang yang pelit itu ba'idun minallah. Orang yang pelit itu jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribun ilan nar. Sedangkan orang yang pelit dekat ke neraka, jauh dari Allah. Allah nggak suka orang pelit. Jauh dari manusia, manusia nggak suka orang yang pelit. Surga pun nggak suka dengan orang yang pelit. Siapa orang yang pelit? Orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi ketika mendengar nama Nabi disebut di dekat dia. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang rajin berselawat kepada Nabi SAW. Amin. Bapak-bapak saudara sekalian, hidup di dunia singkat aja. Kata Nabi, ma baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun matilah kita. Kalaupun ada di antara umat Nabi yang umurnya lebih 60 tahun lebih, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, sedikit. Qalilan minhum, sedikit sekali. Saya tanya lu yang hadir, ada yang umur 90? Coba tunjuk tangan, ada? Ada? Tak ada. 80 ada? Tak ada. 70? Dekat-dekat ada, 70 pun tak ada. Memang antara 60-70 saja. Habis itu kita pun mati. Maka jangan sia-siakan umur, karena umur tidak berulang. Umur tidak berulang. Kalau kita mati, tidak ada kesempatan kita mau beramal soleh lagi, habis. Tutup buku. Di kubur kita hanya menunggu hasil dari perbuatan kita di dunia. Kalau di dunia ini kita rajin menanam amal, sholat, puasa, zikir, wudu, baca Quran, salawat Nabi, pergi umroh, haji, silaturahim, sedekah, infak, banyak kita tanam amal. Di dalam kubur kita menunggu panen. Aduh, alangkah gembiranya. Udah nampak di kubur tuh, ya Allah, itu sholatku sudah berbuah, itu ibadah puasaku seumur hidupku sudah berbuah, itu sedekahku seumur hidup sudah berbuah. Nampak, itu dinampak di kubur, dinampakkan. Itu zikirku seumur hidup sudah berbuah, itu selawatku seumur hidup sudah berbuah, itu sedekahku, itu silaturahimku sudah berbuah semua, tinggal petik hasilnya saja. Oh, alangkah bahagianya orang di kubur yang dinampakkan buah-buah amal solehnya di dunia. Maka disebutlah kubur itu menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Alangkah sialnya manusia di kubur puluhan ribu tahun tak ada amalnya. Sholat tidak, puasa tidak, zikir pun malas, sholawat nggak pernah, nggak ada amal-amal solehnya. Umroh nggak pernah. Apa amal soleh? Baca Quran nggak bisa.
wudhu pun malas. Maka yang dinampakkan ibarat belukar aja, semak belukar, yang ada situ ular, kalajengking, harimau, aduh ampun lah. Maka menjadilah kuburnya itu khufron min khufarin niron, lembah daripada lembah neraka. Oleh karena itu jangan main-main. Umat Islam ini, agama Islam inilah penyelamat kita dunia akhirat. Kalau kita nggak mengamalkan agama ini, mati habis, udah selesai. Kita tolak Islam, nggak mau kita mengamalkan Islam. Jangan bawa agama. Udah, jangan kau bawa agama. Sekarang kan berani orang bilang begitu. Pejabat berani ngomong gitu. Jangan bawa agama. Macam tuyul aja kau. Hidup di dunia kok nggak bawa agama. PKI lah yang nggak bawa agama, betul? Hidup di dunia kok nggak bawa agama. Hidup di dunia ini bawa agama. Kalau hidup di dunia ini tidak bawa agama, nggak ada manfaatnya hidup di dunia walaupun usianya 900 tahun. Umat Nabi Nuh itu umurnya 900 tahun. Nabi Nuh sendiri umurnya 950 tahun. Di dakwah Nabi Nuh siang dan malam. Allahu Akbar. Saya baca Quran hadis, tidak ada nabi yang dakwah siang malam kecuali Nabi Nuh aja. Nabi Muhammad malam tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut malam, yaitu Nabi Muhammad, bangkit malam hari, salat separuh malam atau kurang darinya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagian malam kamu salat tahajud sebagai tambahan amal. Nabi Muhammad malam tahajud, siang dakwah. Nabi Nuh lailan wan naharo, malam dan siang dakwah. Diangkat jadi rasul menurut kitab Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir umur 480 tahun. Beliau jadi rasul. Dakwah malam dan siang selama 420 tahun sampai umur 900 tahun. Datang badai topan. Hanya 76 aja umatnya yang mau masuk Islam. 76 aja umatnya yang mau meninggalkan menyembah berhala, makan haram, berzina, mabuk. Cuman 76, bayangkan itu. Berarti kan 5 tahun dapat 1. 420 tahun dapat 76 kan berarti 5 tahun dakwah malam dan siang cuma dapat murid 1. Degilnya lah umat Nabi Nuh. Ya Allah. Dan 900 tahun umur mereka itu kafir terus, nggak mau dengar agama. Di dalam Quran dibilang diambil orang tuh telunjuk, ditutupkan ke kuping. Kalau datang Nabi Nuh ngomong sembahlah Allah, nggak mau dengar. Masih nampak juga matanya, lama-lama ditutupkannya pakai bajunya, serop, tutup kuping. Mata pun nggak mau lihat, kuping pun nggak mau dengar. Luar biasa manusia. Tak puas-puas dengan maksiat sampai umur 900. Kita, kata Nabi, cuma 60-70 tahun itu, bukan 900 tahun umur kita. 900 tahun umur Nabi Nuh, umatnya itu mati dikiamatkan Allah pakai banjir topan, kekal selama-lamanya dalam neraka, selama-lamanya. Allah, sialnya lah hidup. Nggak ada gunanya hidup 900 tahun kalau nggak pegang agama ini. Betul? Nggak ada gunanya. Firaun lahir jadi pangeran, mati jadi raja, disembah rakyatnya jadi Tuhan. Dituhankan rakyatnya. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tingginya. Sujud orang Mesir di kakinya, sujud menyembahnya. Tuhan, kata orang itu. Nggak ada manfaat apa-apa. Mati hina dunia akhirat. Kurang apa lagi pengertian kisah-kisah di Quran? Kita raja pun tidak, ya gak? Kepala desa pun enggak kita. Fir'aun itu lahir jadi pangeran, mati jadi raja, dituhankan rakyatnya. Mati menolak agama, hina dunia akhirat. Mana buktinya Fir'aun hina? Tak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Coba, kan hina itu. Kalau ada upacara bendera, hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan
dari Fir'aun Republik Indonesia ditangkap protokolnya. Menghina kau ya, hina. Berarti hina Fir'aun itu. Walaupun dia seumur hidup jadi raja, disembah jadi Tuhan, hina. Kenapa? Satu aja salah Fir'aun, menolak agama yang dibawa anak angkatnya Nabi Musa, menolak menyembah Allah, menolak menyembah Allah dan mentaati syariat Islam yang dibawa Nabi Musa. Hina walaupun raja, dituhankan orang. Tapi kisah Fir'aun ini dahsyat. Ketika Fir'aun hampir mati, mengucap juga dia la ilaha illallah itu, karena hati tidak pernah dusta. Dia tahu dia bukan Tuhan. Mana ada Tuhan buang air besar, ya enggak? Ada Tuhan buang air besar. Kalau ada orang menyembah Tuhan yang berak, goblok pulang. Fir'aun sendiri tahu dia bukan Tuhan. Orang dia makan, minum, buang air besar, dia sakit, ngantuk, tidur. Mana ada Tuhan ngantuk, tidur, buang air besar, buang air kecil? Mana ada? Nggak ada Tuhan seperti itu. Nah, Fir'aun tahu dia bukan Tuhan. Tapi ketika rakyatnya menyembahnya, dia bangga, nggak dicegahnya. Ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah, tobat Fir'aun, tobat. Ditulis di Quran surah Yunus ayat 89, 90, 91, 90. Hatta idza adrakahul gharaq, sampailah ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah hampir mati. Qala amant, berkata Fir'aun, aku telah beriman. Beriman Fir'aun, amantu, aku telah beriman. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku telah beriman, kata Fir'aun, sesungguhnya tiada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel, tiada Tuhan selain Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Aku bukan Tuhan. Aku. Padahal Bani Israel itu 600 sampai 700 ribu orang dikejar mau dibunuh karena menolak menyembah Fir'aun jadi Tuhan. Begitu mereka Nabi Musa dan kaumnya itu, menurut Imam Suyuti dalam kitab Durrul Mansur, 600 sampai 700 ribu orang nyebrang laut. Fir'aun tenggelam di laut. Dibilangnya, betul lah aku bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Tuhannya Bani Israel itu, Tuhannya Nabi Musa yang Harun itu yang betul Tuhan, bukan aku. Ngaku dia, wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang Islam. Ngaku Fir'aun, aku nunduk patuh mau aturan Allah. Aslama yuslimu islaman, aku ini menyerahlah dengan hukum Allah. Tapi dijawab Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kau baru tobat, kata Allah. Al-an, sekarang. Sebelum ini kau maksiat sama aku, merusak hukum-hukumku. Kusuruh nyembah Allah, kau bilang sembah kau. Kusuruh kau taati aturan Allah, kau kejar-kejar orang yang beragama yang menyembah aku, kau kejar-kejar, kau bunuh. Mimpi kau kekuasaanmu mau hancur, kau bunuh semua anak laki-laki Bani Israel yang lahir. Keluarkan keputusan raja, asal bayi lahir dari Bani Israel sembelih. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Asal lahir bayi Bani Israel tahun itu bunuh semua. Kan gila itu. 700 ribu Bani Israel, kalau lahir kurasa 10 ribu adalah ya enggak, yang lahir 1 tahun itu kan bunuh semua. Sekarang kau baru tobat, kata Allah. Sebelum ini kau rusak dunia ini. Maka ditolak Allah lah tobat Fir'aun. Apa kata Allah? Ayat ini disambung, fal yauma nunajjika bibadanik. Pada hari ini Fir'aun, badanmu akan kuselamatkan, tidak akan busuk-busuk selama ribuan tahun. Badan. Fal yauma nunajjika bibadanika. Pada hari ini kamu diselamatkan jasadmu itu, badanmu itu. Litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi bukti kehebatan aku, kata Allah, pada masa yang akan datang, kepada orang-orang yang lalai daripada mengingati aku dan mengingati agamaku ini, menjalankan agama.
Oh, 5.000 tahun kemudian lebih. Apa itu HP itu? Matikan. 7.000 tahun kemudian kurang lebih, pada tahun 1950-an dapat jasad Fir'aun. Ramses III nggak busuk. Sekarang bisa dilihat, ada duit $1.000 bisa pergi Mesir lihat food selfie samping Fir'aun. Nggak busuk. Tapi sayang, kata Allah, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sayang 1000 sayang, sebagian besar manusia di masa yang akan datang sudah lihat Fir'aun, sudah lihat hebatnya Allah, mereka tetap saja lalai daripada Allah. Udah selfie samping Fir'aun, pulang nggak sholat juga. Selfie samping, ini aku baru dari Mesir nih, ini gambar lu Fir'aun jahanam nih, ini aku Tuhan manusia bangsak ini, bejat ini, sambil merokok. Tapi nggak sholat juga dia, nggak berubah. Udah lihat Fir'aun nggak berubah, nggak masuk agama. Matanya udah lihat Fir'aun, kupingnya udah mendengar Fir'aun menyerah di Quran. Di sana diceritakan sama gaib-gaibnya, ustadz yang membawa dia pergi ke sana pun sudah menjelaskan, pulang nggak berubah juga. Bang, betapa degilnya manusia, keras kepalanya manusia. Sayang, kalau nggak ada agama sekelas Fir'aun aja menyesal, apalagi cuman sekelas kita. Betul? Tak ada yang lebih penting di dunia ini melainkan agama dan iman. Iman dan amal, dua ini, iman dan Islam, tidak ada yang lain. Dari 7,8 miliar penduduk dunia yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu hanya 1,9 miliar. Coba, sebagian besar penduduk dunia ini kafir. Yang beriman hanya 1,9 miliar. Bapak jangan bilang kafir, Pak. Itu menghina namanya, memecah belah NKRI. Belum datang lagi manusia ke dunia, sudah ada kata-kata kafir. Nabi Adam masih di surga, sudah datang kata-kata kafir. Kata Allah kepada malaikatnya, isjudu li Adam, sujudlah kamu sama Nabi Adam. Fasajadu, para malaikat sujud menghormati Nabi Adam. Bukan menyembah ya, tak boleh menyembah. Ini litabud, haram, menyembah haram selain Allah. Ini litazim, hanya sekedar hormat. Sujudnya sujud fasjud isjudu li Adam, sujud kamu menghormat Nabi Adam. Fasajadu, segera detik itu juga malaikat-malaikat sujud hormat pada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk yang kafir, yang kuat, yang kafir. Belum datang lagi Nabi Adam ke dunia, kata-kata kafir sudah ada. 75 tahun kita merdeka, nggak pernah ada masalah dengan kata-kata kafir. Sudah jadi bahasa Indonesia kafir itu, udah ada di kamus besar bahasa Indonesia. Kafir, .2, orang yang menutup hatinya dari Allah dan Rasul. Udah jadi bahasa Indonesia. Tiba-tiba sekarang orang kafir itu mau cah belah persatuan, menebar kebencian. La ilaha illallah. Kita ini 236 juta di Indonesia. Dari 267 juta, kita 236 juta orang Islam di Indonesia. Kok diancam-ancam ngomong kafir aja nggak boleh? Dan kafir itu tidak menghina. Mana ada ayat Quran menghina? Ada ayat Quran menghina? Ada? Kuat jawabnya ada? Mana ada ayat Quran menghina? Kafir itu ayat Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat Quran, mana ada menghina? Kafir itu asal kata kafaro yakfuru kufron. Kafaro yakfuru kufron, artinya menutup. Ini meja supaya cantik ditutup pakai telapak meja ini. Menutup meja ini dengan taplak meja ini, bahasa Arabnya kafaro yakfuru kufron. Bahasa Inggrisnya tuh covering, covered. Bahasa Inggris mengambil dari bahasa Arab, kafaro itu cover, tutup. Yang menutup ini siapa tadi yang masang nih? Siapa tadi yang masang ini? Kafir. Orangnya.
Ada di situ penghinaan? Ada? Nah, ada penghinaan. Kok sekarang kok dibelokkan seolah-olah Al-Quran itu keji. Orang Islam yang bilang kafir itu berarti menebar kebencian. Kok jadi terdakwa kita di negeri kita sendiri? Padahal 90% yang memerdekakan Indonesia ini orang Islam. Betul? 10% lagi yang agama yang lain. Itu pun kalau berjuang dia. Yang jelas orang Islam lah 90%. Betul? Ini agama ini perlu dipelajari nih. Tak boleh kita lalai. Sebab banyak orang yang mau menyingkirkan agama dari panggung negara ini. Meskipun KTP-nya Islam tapi tak suka Islam, banyak. KTP-nya Islam tapi nggak suka Islam. Jangan bawa-bawa agama. Kan berarti nggak suka dia sama agama. Dari 7,8 miliar penduduk dunia hanya 1,9 miliar yang beriman. Kan sedikit. Dan orang beriman itu, kalau dia mengucap la ilaha illallah, beriman pada Allah dan Rasul, dia berhak berdiri di timbangan amal di hari kiamat. Berdiri di timbangan amal itu tiketnya supaya dapat hak berdiri di timbangan amal, mizan namanya, itu harus beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau nggak beriman, nggak berdiri pun di timbangan amal nggak ada hak. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Allah giring orang kafir serombongan langsung masuk neraka. 12 pas nggak pakai kiper. 12 pas nggak pakai kiper, masuk neraka terus. Tidak diperiksa. Apanya mau diperiksa, iman nggak punya kok. Apa mau diperiksa, iman nggak punya? Kalau kafir langsung masuk neraka. Kenapa? Karena kafir memang untuk orang, neraka itu diciptakan memang untuk orang kafir. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan Allah neraka itu, dijanjikan Allah neraka itu untuk orang-orang memang kekal mereka selama-lamanya di sana. Tidak berhak ditimbang amal pun tak berhak. Langsung aja tangkap, buang sana, buang terus habis. Sedangkan orang yang beriman lagi bertakwa. Tak semua pula orang beriman bertakwa. Adanya beriman, sholat, datang ke masjid, pakai sendal jepit, pulang bawa sepatu beli. Tak bertakwa, durhaka namanya. Apa namanya? Durhaka. Mukmin beriman tapi fasik, durhaka. Keluar dari aturan Allah, tidak keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam namanya murtad. Keluar dari aturan Islam. Mencuri dia mau juga, mabuk mau juga, sembahyang mau juga. Ini namanya fasakot, keluar dari aturan Islam. Fasik itu terbagi 3 macam. Berapa? 3. Orang beriman mukmin yang fasik, yang durhaka itu terbagi 3. Pertama, fasik itu dua-duanya mau. Ibadah mau, maksiat mau. Yuk sholat yuk, ayo, yuk zina yuk, oke. Saya semua oke. Saya semua boleh aja sama saya. Puasa yuk, oke. Ngerampok yuk, baik. Semuanya sama dia boleh. Ini bukan orang baik. Ini orang fasik, orang durhaka. Paham? Fasik yang kedua, dua-duanya nggak mau. Sholat yuk, malasan. Puasa yuk, lapar, malas. Capek aku, malah nggak mau. Zikir yuk, ngantuk aku kalau zikir nggak mau. Nggak mau dia. Zina yuk, aduh takut aku nanti kena AIDS. Zina nggak mau. Mencuri, ketangkap dibakar orang. Nggak mau. Dua-dua nggak mau. Ibadah nggak mau, jahat pun nggak mau. Ini bukan orang baik ini orang fasik, orang durhaka. Paham? Nggak baik ini. Dalam Islam disebut orang durhaka. Yang ketiga orang fasik itu ibadah nggak mau, ini yang paling parah. Maksiat mau, ini yang paling parah. Sholat yuk, malas. Itu apa sholat? Zina yuk, oke. Mabuk yuk, paten. Mabuk gimana? Minum tua, oke. Zikir, gila kau. Udah dunia udah mau kiamat, zikir pula. Ini paling parah. Ini durhaka yang paling parah. Ibadah tak mau, tapi maksiat hobi. Ini paling parah.
Dalam bahasa Arab disebut amsal fil amsal. Ada tingkatan-tingkatan. Tapi orang seperti ini nggak langsung dibuang ke neraka. Hari kiamat dia ditimbang amal. Timbang amal. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Apabila setelah ditimbang lebih banyak baiknya, lebih banyak pahalanya dari dosanya. Dosanya 1000, pahalanya 1001. Hampir saja itu. Tapi setelah ditimbang masuk surga. Paham? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tapi kalau ditimbang amal lebih banyak dosanya daripada baiknya. Baiknya 1000, dosanya 1001. Apa boleh buat? Masuk neraka dulu sampai yang satu tuh lunas. Ini Quran yang bilang, betul. Kita hafal ayatnya pun, cuman nggak paham aja. Setelah lunas dosanya dikeluarkan dari neraka, yukhriju minan nar, dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke surga. Tapi di keningnya ditulis, dipahat di keningnya itu al-jahannamiyun, mantan penduduk jahanam. Sehingga kalau jumpa orang di surga tunduknya, malu. Mantannya kata. Berapa lama? Ya 10 tahun. Nggak bisa hilang itu, selama lama-lamanya ada tertulis mantan penduduk jahanam, al-jahannamiyun. Coba kalau tahanan KPK ditulis di keningnya, ya nggak dipahat ya nggak? Maling bansos gitu ya. Kan asik ya. Keluar dari penjara kita lihat, oh mantannya. Bangsat kau gitu. Ini maling ditutup-tutupi, ceritanya hilang, nggak ada lagi cerita. Maling bansos nggak ada lagi cerita. Cerita radikal, radikul, radikal, radikul, radikal, radikul. Ya nggak? Radikal, radikul, ekstremis, ekstremis. Maling nggak diceritain. Bucer-bucer yang diserang ustad-ustad, ustad abal-abal, modal serban sama jenggot doang. Mana ada ustad abal-abal dalam Islam? Nggak ada ustad palsu dalam Islam. Polisi palsu banyak, pakai rambut cepak, badan tegap, pakai baju polisi, prit, modal semprit, bisa juga diembatnya orang. Walaupun belakangan ketangkep, tapi bisa sempet 6 bulan, 2 tahun ya kan. Tentara palsu 10 tahun baru ketangkep. Kalau ustadz palsu, modal jenggot serban, pakai jubah, naik panggung khutbah, belum ama ba'du udah ketahuan. Belum ama ba'du, baru ngucap asli. Alhamdulillah, lah kalau kata ila billah. Ustaz palsu ketahuan. Betul? Orang yang dosanya banyak masuk neraka kalau pahalanya kalah. Kalau pahalanya banyak, dosanya sedikit, masuk surga. Itu ditimbang, namanya mizan. Apa namanya? Mizan. Tapi kan Allah baik sekali. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah sangat kasih sayang kepada orang beriman. Kenapa orang beriman dimasukkan ke neraka? Kan Allah kasih sayang. Karena adil. Karena Allah itu bersifat adil. Kalau bandit sama ulama sama-sama masuk neraka, nggak adil lah Allah. Ada orang hafal Quran 30 juz, dari kecil baik, nggak berani jahat. Kalaupun terlanjur jahat, nangis-nangis dia tobat. Sama germo, 10.000 bini orang dijualnya. Matilah germo sama ulama ini. Tiba-tiba di akhirat jumpa di pintu surga. Pak Ustadz, iya masuk neraka? Enggak, saya masuk surga. Masya Allah, hebat ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kau Ustadz juga? Bukan, aku germo. Kok masuk surga? Itulah hebatnya aku. Manalah adil, ulama sama germo sama-sama masuk surga. Betul? Justru karena adilnya Allah itulah ditimbang amal. Kalau beriman ditimbang amal. Keadilan Allah itu. Tapi Allah sayang. Buktinya sayang. Siapa orang yang beriman berbuat baik dibayar 10 pahala.
Satu buat baik satu dibayar 10 pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat satu kebaikan, Allah bayar 10 pahala. Dia ucap aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 10 pahala. Senyum dia sama orang. 10 pahala. Senyum. 10 pahala. Jangan main-main, jangan anggap enteng. Itu hadis Muslim. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin. Janganlah kau anggap remeh, janganlah kau anggap enteng hai orang beriman, dengan satu amalan yang pahalanya kelihatan kecil, walau hanya sekedar memberikan sebuah senyuman kepada sahabatmu. Senyum kecil, paling kecil amal di dunia ini senyum, 10 pahala. Nggak bayar lagi, gratis. Bayangkan kalau satu hari 10.000 kali senyum, apa nggak sekarung pahalanya? 100.000 pahalanya, gratis kan bayar. Tapi hari ini orang nggak mau senyum, mahal sekali senyum hari ini. Jumpa kepala desa, assalamualaikum Pak Kepala Desa, waalaikumsalam, apa kabar Pak Kepala Desa? Sekarang susah, kepala desa susah. Jumpa camat, assalamualaikum Pak Camat, waalaikumsalam, apa kabar Pak Camat? Susah, camat susah. Jumpa bupati, assalamualaikum Pak Bupati, waalaikumsalam, apa kabar? Sekarang susah, bupati susah. Jumpa gubernur, assalamualaikum Pak Gubernur, waalaikumsalam, apa keadaan sekarang? Aduh susah. Jumpa presiden, assalamualaikum Pak Presiden, waalaikumsalam, apa kabar Pak Presiden? Apa sampean nggak lihat badan saya tambah susah pula. Senyum aja nggak mau, senyum aja nggak mau. Kata Rasulullah, ciri-ciri ahli neraka di dunia aja udah nggak mau senyum. Saya kalau lihat orang tak mau senyum, jangan-jangan nggak mau senyum. Nengok orang zikir, ada orang sholat, habis sholat jabatan tangan kanan kiri ditepisnya, nggak mau. Nengok orang wirid yasin, tak pernah senyum. Lihat orang pakai jubah serban, nggak pernah senyum ini orang. Jangan-jangan ahli neraka. Ahli surga itu di dunia itu senyum, senyum, dimaki orang pun senyumnya. Jangan anggap enteng dengan satu amal. Berbuat satu kebaikan satu dibayar 10 pahala. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa melakukan satu dosa dibayar satu dosa saja. Allah tidak mau menganiaya hambanya. Kan hebat Allah itu. Buat satu pahala dibayar 10, berbuat satu dosa dibayar 1, berbuat satu dosa dibayar 1, berbuat satu pahala dibayar 10 pahala. Ditimbang amal, dosanya 1000, pahalanya 1000. Masuk kemana nih orang? Surga apa neraka? Ayo, bingung. Dosa 1000, pahala 1000, masuk mana? Harusnya neraka lah. Berarti kan dia berbuat dosa 1000 kali, berbuat pahala cuma 100 kali. Kan satu pahala dibayar 10. Harusnya masuk neraka, tapi ada Nabi, dikasih Nabi syafaat. Maka jangan main-main dengan Rasul. Tak ada makhluk di dunia ini yang lebih agung dari Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan dengan malaikat Jibril pun lebih agung Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada makhluk yang lebih agung dari Rasulullah Muhammad SAW, pasti nama orang itu yang dituliskan di sebelah nama Allah. Kenyataan tidak. Ketika Nabi Adam tinggal di sorga, beliau sempat melihat ke tiang aras. Di tiang aras tertulis 2 kalimat, La ilaha illa ana wa Muhammad rasuli. Tiada sesembahan kecuali aku Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan aku. Kalau ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad, pasti nama orang itu yang ditulis. Betul? Malaikat Jibril kerjanya mengantar wahyu kepada Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad menerimanya. Mana lebih hebat? Tukang antar surat atau terima surat? Siapa yang lebih hebat? Yang tukang antar apa yang tukang terima? Jangan main-main. Hari ini apa yang diajarkan Rasul kita anggap remeh. Tak ada kejayaan kecuali dalam Islam. Siap untuk menerima iman 100%? Siap. Siap? Siap. Iman diperiksa di kubur. Diperiksa di kubur iman. Di akhirat nggak perlu diperiksa lagi, langsung aja kafir masuk neraka. Betul nggak? Nah, diperiksa iman. Yang diperiksa di akhirat itu amal. Ditimbang apa yang ditimbang? Kan iman udah dibereskan di kubur. Makanya kafir langsung digiring masuk neraka karena iman sudah dibereskan di kubur pemeriksaannya. Begitu orang masuk kubur, datang malaikat dua, namanya Mungkar Nakir. Bukan mungkar mangkir, mungkar nakir, semua mungkar nakir. Kadang orang Islam nih, kau nanti dikubur jumpa malaikat mungkar mangkir. Nah, mungkar mangkir. Malaikat mungkar nakir ini kejam, Pak. Oh, siapa aja masuk dia tanya langsung, man rabbuka? Suaranya sekeras petir. Kecuali Nabi dengan Rasul aja dia nggak berani nanya. Nabi Muhammad mana berani malaikat mungkar nakir nanya, man rabbuka? Mana berani mungkar nakir nanya Nabi Muhammad. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Akulah, katanya. Apa kau tanya-tanya? Selain Nabi dan Rasul ditanya, tak peduli dia. Asal masuk, belum pulang yang ngubur belum pulang, ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhan sembahanmu? Iman, rukun iman yang pertama. Kalau dia menyembah Allah seumur hidupnya, amalnya menjawab, bukan lidahnya. Lidah mana bisa ngomong, dikunci udah lidah. Rabbi Allah, Tuhan sembahanku adalah Allah, selamat. Kalau dia nggak pernah sholat, tak beriman dengan Allah, dikangkanginya imannya, masa dia jawab, man rabbuka? Aku nggak tahu. Dikepruk malaikat mungkar nakir lah, ketepuk, terbenam 70 hasta. Berapa dalamnya? Cungkil balik, jadikan lagi, kepruk lagi, sampai hari kiamat. Dia main-main dan dia kejam. Di sana nggak bisa main suap, nggak bisa main KKN di sana, nggak bisa. Man rabbuka? Stop jolo. Martarumbu do hita jolo. Kamu mau karena kir do, olo. Ausi mau rakir. Nggak peduli jadi itu. Yang ditanya adalah siapa sembahanmu? Ma imamuka? Kitab suci apa menjadi pedoman hidupmu di dunia? Apa yang kita jadikan pedoman? Al-Quran. Kalau Quran selama ini dikangkanginya, mana bisa dia jawab di kubur? Quran bilang tutup aurat, pakai jilbab, diselewengkan. Ustadz bisa, orang ahli agama pidato coba, wanita muslimah tidak wajib pakai jilbab. Loh, hebat ini orang. Yang wajib bagi wanita muslimah adalah menutup aurat, bukan pakai jilbab. Jadi nutupnya pakai panci. Otaknya rusak. Kalau dia orang bodoh, awak paham juga. Dia orang pintar, ahli agama. Mau ditipunya kita. Quran mengatakan menutup aurat itu pakai jilbab. Disebut jilbab. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu semua, anak-anak perempuanmu semuanya, dan istri orang-orang beriman,
Sedang ada perkara di Medan ini, OKP Islam dengan OKP pemuda berperang. Sebentar ya. Halo. Udah mati. Itulah Ustaz. Jauh-jauh pun dihubungi orang, sekarang ada HP. Kalau dulu yang bisa ngubungi Ustaz pakai zikir. Kalau zikirnya rusak nggak tembus. Sekarang pakai HP, awak tidur pun awak diganggunya. Baik, apalah mujahadah sedikit. Karena salah satu tugas orang Islam itu fa aslihu baina akhwaikum. Baik membaikkan sesama kita. Ada orang bertikai, baik-baikan. Tadi saya sudah telepon ajudan gubernur supaya selesaikan. Kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Hai Nabi, perintahkan kepada semua istrimu, anak perempuan dan semua perempuan beriman, itu istri orang beriman, wajiblah mereka menutup seluruh tubuh mereka dengan jilbab. Jilbab mereka disebut jalabib, itu jamak dari kata jilbab. Tutup aurat itu perempuan pakai jilbab. Tiba-tiba ada ahli agama bilang wanita wajib tutup aurat tapi tidak wajib pakai jilbab. Kan jelebau nih. Tahu jelebau kalian? Jelebau itu bahasa kami orang Melayu Delhi, labi-labi. Allah bilang jilbab, dia bilang nggak perlu pakai, nggak wajib pakai jilbab. Banyak sekarang Pak orang menyesatkan orang Islam, ahli agama. Hati-hati kalian memilih guru, hati-hati kalian memilih ulama yang akan kalian ikuti di akhir zaman. Ulama yang dekat dengan penguasa nggak usah dekat-dekat kalian. Kata Nabi maling itu. Kalau ada ulama datang-datang ke rumah penguasa, itu pencuri kata Nabi. Maka kami memilih jarak dengan penguasa, bukan benci dengan penguasa. Memang disuruh Nabi memilih jarak. Kalau dia bagus, dukung. Kalau dia salah, kritik. Betul? Jangan mengharapkan duit dari pejabat. Maka ulama harus bekerja. Saya masih bekerja sampai sekarang. Nggak peduli kita dengan uang ceramah-ceramah. Nggak usah dibayar, nggak apa, kenapa rupanya. Orang bukan untuk kita kok, dapat pun kita bagi sama orang. Dulu saya nggak terima pun sama sekali. Tapi belakangan banyak kali orang miskin datang aja sama awak. Orang Islam ini pula kalau susah datang ke Ustaz. Tapi kalau pemilu dia nggak mau ikut Ustaz. Ustaz jangan bawa-bawa agama Pak. Ini pemilu, ini urusan kami pribadi Bapak, jangan. Yuk, giliran pemilu dia pilih menurut nafsunya. Giliran susah datang ke rumah Ustaz. Bidiku, minta cerai bini itu deh. Kadang-kadang kepingin juga awak menekekkan kepala. Orang hari ini anggap enteng aja sama agama. Oleh karena itu, ini iman diperiksa di kubur Pak. Kalau selesai urusan iman di kubur, maka berubahlah kuburnya menjadi taman daripada taman surga. Allah mengatakan kepada malaikat, khudh firashan minal jannah, ambillah sebuah tempat tidur dari surga, bentangkan di kuburannya, maka tidurlah dia di atas tempat tidur dari surga sampai hari kiamat. Berapa nyamannya kuburnya, dan kuburnya pun meluas seluas-luas mata memandang. Saya sering naik kapal terbang, itu yang paling saya dengar sebelum terbang tuh pilot ngomong, para penumpang yang terhormat, kita akan terbang dengan ketinggian 10.000 kaki di atas permukaan laut, menempuh jarak Jakarta Pekanbaru selama 1,5 jam, 1,5 jam, dengan jarak pandang 10 km. Oh, berarti terang. Waktu kebakaran hutan, jarak pandang hanya 200 meter, penerbangan dibatalkan. Jarak pandang 10.000 meter, 10 km. Kalau kuburan orang soleh diluaskan seluas mata memandang, 10 kilometer lebar kuburnya itu, ya Allah. Awak punya rumah aja RSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja pun susah. Tapi kalau soleh dikubur 10.000 kilometer, Bang. Tapi kalau jahat dijepit. Kubur itu menjepit dia sampai tulang rusuknya tikam menikam satu dengan lain. Dan saya sudah buktikan. Yang namanya ustadz kadang-kadang dibawa orang membongkar kubur.
Kuburannya kena jalan, kubur pindah, kena pelebaran sungai dipindah. Ada yang utuh mayatnya tidak busuk. Bukti iman dikubur. Muazin Syekh Besilam yang pertama, Haji Ilyas namanya, sudah 50 tahun wafat. Cucunya wafat, dibongkarlah kuburannya, udah penuh kuburan kan, didabel lah sama kuburan kakeknya ini, cucunya ini. Begitu dibongkar kuburan Haji Ilyas, masih utuh, tak busuk, 50 tahun dikubur. Muazin. Ada tukang pangkas di Jalan Setiabudi belakang Pancabudi, di samping Sungai Sikambing, dekat rumah saya. Karena pelebaran sungai kena bongkar beberapa kuburan. Di situ ada pohon-pohon bambu. Banyaklah yang ditembus akar bambu tuh, mayat-mayat, tulang-tulang tuh. Payah kali mengambil tulang-tulangnya. Tapi ada satu tukang pangkas, sudah 7 tahun wafat. Badannya masih utuh, akar bambu tuh melingkar. Nggak ada satupun akar bambu yang menikam tubuhnya. Tukang pangkasnya, tapi jaga waktu, sholat 5 waktu, nggak pernah tinggal. Setengah jam mau azan dia sudah pakai sarung, udah pakai baju teluk belanga, menunggu azan. Dia nyebrang dari tempat pangkasnya itu, seberang itu ada masjid, Jalan Binji. Situlah kerja dia setiap hari, zuhur, asar, maghrib, setengah jam sebelum azan dia udah masuk masjid. Subuh dengan isya dia di rumahnya. Asal setengah jam lagi mau azan dia udah masuk masjid. 5 waktu dia jaga masjid, dia tukang pangkas. 7 tahun mati belum busuk mayatnya. Ada satu kuburan lagi dibongkar, banyak kuburan di Masjid Juang 45 Jalan Serdang Medan. Saya lama mengajar situ. Dibongkar. Di antara kuburan yang dibongkar itu ada satu anak gadis sudah 25 atau 27 tahun dikubur, badannya tidak busuk. Kain kapannya pun belum rusak. Anak gadis. Ditanyalah kepada saudara-saudaranya, apa kelebihan saudara kalian ini? Dulu kami gadis pingitan, rumah panggung, kami di atas rumah tak boleh turun, kecuali kami udah kawin baru dibawa suami kami. Kami nggak boleh turun, asal datang tamu pakai tabir. Depan tuh laki-laki sama bapak kami ngobrol, kami nggak pernah jumpa. Kalau tamu perempuan baru masuk ke dalam tabir. Tapi adik kami ini luar biasa, kalau datang tamu dia bikin teh atau bikin kopi, dia goreng ubi atau goreng pisang, goreng keladi, apa aja yang ada makanan dia masak, dia keluarkan dari balik tabir untuk tamunya. Kami mencegahnya. Untuk apa kau susah-susah? Tamu itu pun nggak kenal sama kita, nengok muka kita pun nggak ada. Ngapain kau kasih makan? Pura-pura bodoh aja, tidur aja kita. Dia bilang jangan. Tamu itu harus dihormati. Kita ini orang Islam. Sampai dia mati. Masih gadis, nggak sempat kawin. Ikramul muslimin, memuliakan orang Islam. Tidak busuk mayatnya dikubur. Dan dia tidak pernah keluar rumah, tidak pernah dilihat orang auratnya, wajahnya aja nggak dilihat orang. Jadi kubur itu membuktikan kepada orang hidup ada siksa kubur atau ada nikmat kubur itu bisa dilihat dengan mata. Ada kuburan itu yang kita bongkar, tulangnya setumpuk, kepalanya sama kakinya patah-patah, setumpuk. Siapa menumpukkan tulang itu? Kan tidur di kubur itu kan berbaring, betul nggak? Setumpuk tulang itu siapa menumpuknya? Ada tulang tuh tidur tapi putih bersih, jadi tulang tapi putih. Ada yang hitam angus, siapa membakar tulang itu di kubur? Pasti ada azab kubur itu. Dan Allah ancam kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin. Bermegah-megahan hidup di dunia, lomba kaya, lomba punya harta banyak, lomba punya kedudukan tinggi, lomba punya istri anak banyak, menyebabkan kamu lupa dengan Allah sampai kau masuk lubang kubur. Sekali-kali jangan begitu, nanti baru tahu kau nasibmu dikubur. Kemudian janganlah begitu, nanti kau tahu nasibmu dikubur, berarti ada sesuatu di kubur itu. Betul? Tapi kalau beres iman, kubur menjadi taman-taman surga. Di akhirat baru diperiksa amal. Islam itu diperiksanya di akhirat. Makanya orang kafir langsung digiring masuk neraka, karena udah nggak lolos. Untuk apa lagi amal diperiksa, iman nggak punya. Nah, yang beriman ada dosa, ada pahala, ditimbang amal. Yang mati bertakwa,
Yang mati bertakwa nggak diperiksa di akhirat amalnya, langsung digiring masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa serombongan masuk surga, nggak diperiksa-periksa. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampailah penduduk surga itu depan pintu surga, barulah pintu surga dibukakan. Di pintu surga masih dikunci. Siapa yang buka pintu surga? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitaul jannah biyadi, kunci surga di tanganku, kata Nabi. Wa ma'iya bi sab'ina alaf min ummati yaumal qiyamah. Rombongan pertama masuk surga aku. Nabi-nabi lain belum, kata Nabi. Nabi Musa, Nabi Isa belum. Nabi Muhammad lah orang pertama masuk surga setelah dibuka pintu oleh Nabi Muhammad. Tapi beserta Nabi ada 70.000 umat Nabi yang bertakwa, satu rombongan dengan Nabi. Kira-kira masuk nggak kita rombongan pertama itu bersama Rasulullah itu? Masuk nggak? Sahabat Nabi aja 124.000 yang masuk surga rombongan pertama 70.000. Kita masuk rombongan pertama dijambak rambut kita. Mereka 17 kali perang bela agama, 124.000 orang yang masuk surga cuma 70.000 yang pertama ya. Baru rombongan kedua 70.000. Kita rombongan pertama melawan Ahok pakai SMS aja nggak berani. Sholat Jumat aja udah khotib sudah baca barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, baru dia masuk masjid, itu pun sambil buang rokok. Mau masuk surga rombongan pertama. Orang bertakwa masuk surga nggak diperiksa-periksa. Kenapa? Karena surga memang untuk orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Memang surga untuk orang bertakwa. Nah, orang bertakwa ini ada tandanya di hari kiamat. Kalau rajin wudhu, rajin sholat seumur hidupnya, dia jaga sholat dan wudhunya, maka bekas wudhu dan bekas sujudnya itu bercahaya di hari kiamat. Munawwaroh, bercahaya di hari kiamat, seperti matahari terangnya. Ada yang seperti bulan purnama. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Tubuhnya, tangannya, kepalanya, kakinya, atas bawah, kanan kirinya bercahaya. Sehingga malaikat langsung tahu, nih siapa nih yang bercahaya-cahaya. Ini umat Rasulullah. Mau kemana? Mau ke surga. Apa amal kalian waktu di dunia? Oh, kami senantiasa berwudu dan menjaga sujud. Masuk surga. 8 pintu surga. Pintu utama yang pertama namanya babus sholat. Pintu untuk orang-orang yang unggul sholatnya. Jelas? Nggak diperiksa, bercahaya. Tapi ada yang ikut masuk. Loh, itu kan bapakku itu lari, itu kan adekku lari, itu pamanku, loh itu kan supirku. Kok bisa bercahaya ya supir ya? Dia lari, dia kejar, semua ikut mau masuk, di stop malaikat tengah jalan. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Minggir orang berdosa. Nggak boleh kamu ikut masuk. Itu kawanku itu bibiku, itu adekku, itu tetanggaku. Minggir. Mereka orang-orang yang menjaga sholat, menjaga wudu. Kenapa kami nggak boleh? Raimu meleketek mas. Meleketek nggak bisa diterjemahkan bahasa Indonesia. Taulah kalian muka meleketek. Sana ada tanda-tandanya orang soleh itu, orang yang takwa itu ada tandanya. Paham? Kalau rajin puasa, saya tidak kuat puasa. Yang rajin puasa itu, puasa sunat-sunat, saya nggak kuat. Bos saya Senin Kemis, bos duitnya 2 triliun, Senin Kemis nggak pernah tinggal dia. Waduh, saya nggak kuat puasa, memang nggak kuat saya, haus. Puasa Ramadan aja lah saya yang kuat saya. Kalau itu mati pun saya jalani. Kalau puasa sunat nggak sanggup. Ada orang yang unggul puasa sunatnya, di hari kiamat nanti mulutnya harum. Tidak bercahaya puasa, tapi harum. La khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Demi sesungguhnya kata Rasulullah, bau mulut orang yang puasa di dunia, bau apa enggak?
Puasa bau nggak? Atyabu indallah min rihil misk. Nanti di sisi Allah di hari kiamat lebih harum dari minyak kasturi. Cukup orang-orang ahli puasa itu kasih salam sama malaikat-malaikat penjaga akhirat. Assalamualaikum, keluar dari mulutnya. Bau harum berkilo-kilometer. Malaikat cium. Wow, this is a very good smell. Dia boleh masuk pintu babur royan, pintu untuk orang-orang yang unggul puasanya disebut babur. Ada orang yang membela agama, ada duit untuk agama, ada pemikiran untuk agama, ada waktu untuk agama. Agamanya dihina, dia tampil membela. Berdarah-darah, lapar gara-gara agama, dimasukkan penjara gara-gara agama. Di akhirat nanti darah-darah yang berkeluaran membela agama itu masih mencucur di hari kiamat, darahnya masih mengalir, tapi harumnya seperti kasturi. Malaikat tanya, kenapa kau berdarah-darah? Ini karena bela agama. Masuklah kau ke surga, namanya babul jihad. Hanya orang-orang yang unggul jihadnya yang bisa masuk situ. Yang unggul Quran dan hadis, yang Quran dan zikirnya, babul zikri, ada pintu babul zikri. Nanti jumpa di dalam. Jadi kita sama-sama orang Islam jangan saling caci mencaci. Mungkin sholat kita unggul, tapi sedekah kita enggak. Dia mungkin sholatnya 5 waktu aja, tapi sedekahnya kemana-mana ngasih. Kita nengok dia sedekah, dia gemeter. Banyak kali sedekahnya. Nanti jumpa di dalam. Kan pintunya 8. Tahu-tahu dia, loh, masuk surga juga kau ya? Iya, tapi kau sholatmu biasa-biasa aja. Tapi sedekahku banyak. Kau sholatmu unggul, tapi ngasih 5.000 aja 2 jam kau gemetarnya. Paham? Ini hidup nih. Maka dari itu hiduplah dengan cara Islam. Dan ini diperintah Allah di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu yang telah beriman. Yang telah beriman dipanggil sama Allah. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam aturan Islam itu, keselamatan 100%. Jangan tanggung-tanggung. Wala tattakhidhu khutuwatis syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Jadi macam mana caranya menjalankan Islam 100%? Pokoknya apa yang kita buat ikut Islam aja, selesai. Mau makan ikut Islam. Bagaimana ikut Islam? Yang dimakan hanya 3 saja. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. 3. Kulu mimma fil ardi, makan yang ada di bumi. Jangan mimpi mau makan yang di langit. Enggak makanan kita itu. Ada makanan di langit? Ada, tapi bukan makanan kita. Adakah penduduk bumi yang pernah makan makanan langit sebelum matinya? Ada. Siapa? Bani Israel. 40 tahun di Gurun Sinai, asal buka kemah ada madu dan daging burung, manna wasalwa. 40 tahun. Makanya jangan dilawan Yahudi dengan otakmu, kalah. Dia nenek moyangnya makanan surga 40 tahun. Nenek moyang kita makan tiwul 40 tahun. Mengalahkan Yahudi hanya bisa dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain. Dia bikin baju robek-robek, kita pakai jilbab, pakai cadar, kalah dia. Dia bikin nyanyi, it's a black, kita sholatullah salamullah, kalah dia. Paham? Kalau mau mengalahkan Yahudi pakai kebudayaan, mana menang? Kebudayaan orang tuh anak-anak muda suka. Enak. Tahu-tahu kita matikan. Ini lagu asing nak, ini lagu daerah kita. Ono kete ireng kekere, wis tuwek kok meteng wae. Kata anaknya, apa iki Pak ketek meteng? Nggak enak Pak. Mengalahkan mereka bukan dengan kebudayaan. Mengalahkan mereka itu dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini orang sama sunnah bencinya bukan main. Dipakaikannya kita kaos celana jeans, pakai kaos kiss me darling, I love you baby.
Kita mau jahat pun bisa kalau pakaian begitu. Masuk ke rumah pelacuran, ini om, mari masuk om, hari ini diskon 50%. Coba pakai sunnah Nabi, kayak jubah serban, tongkat, cincin, celananya gantung, masuklah ke tempat pelacuran. Assalamualaikum, kalau nggak bubar. Paham? Jangan main dengan sunnah Nabi. Jangan main-main. Sunnah Nabi ini menyelamatkan. Kata Nabi, mulailah sesuatu dengan membaca bismillah. Sunnah Nabi. Nampaknya ringan itu hadis. Qurannya sama. Ayat yang pertama turun, ayat itu adalah perintah membaca bismillah. Iqra bismi rabbik. Bacalah. Apa yang dibaca semua boleh kau baca. Asalkan sertakan Allah di situ, bismi rabbik. Padahal kata-kata apa ayat bismillahirrahmanirrahim belum turun, tapi perintah baca bismillah sudah duluan turun. Ayat pertama turun, ayat pertama, Iqra bismi rabbik alladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menjadikan, yang telah menjadikan. Paham? Itu nampaknya ringan, tapi itu menyelamatkan kita. Tidak mungkin kita buka internet, membaca situs porno, buka film porno kalau baca bismillah. Tidak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin, betul? Maka hiduplah dengan cara Islam biar selamat. Walaupun sunnah Nabi itu tidak wajib, baca bismillah nggak wajib itu. Sunatnya, iya tapi selamat. Siapa melakukan dosa dengan terang-terangan dia tahu itu dosa. Waktu memulai dosanya itu dia baca bismillah, murtad, imannya batal, dia dihitung kafir. Wajib memperbarui imannya dengan mengucap syahadat kembali, dan amalnya seumur hidup nol, terbakar hangus. Udah tahu dia berzina itu haram, tahu dia berzina haram, dibawanya pelacur, lonte, tahu lonte apa? Bapak jangan kasar kali lah, lo lonte kok dihalusi. Justru kita harus ngomongnya itu keras supaya kita tidak kepingin, betul? Gantilah Pak Pramuria. Kepingin pula apa makainya nanti? Biar aja lonte. Kenapa rupanya? Nenek-nenek saya dulu dibilangnya sundal. Perempuan sundal, biar aja sundal. Sekarang dihalusi, kerja seks komersil. Kapan pula dia kerja, bayar pajak pun nggak pernah. Ya kan? Giliran ulama kadal gurun. Giliran lonte dihalusinya, memang otaknya udah copot bautnya. Kadang jijik juga wayang. Kalau dia tahu berzina itu haram, dibawanya perempuan pelacur ke kamar hotel. Waktu dia memulai berzina itu dibukanya baju perempuan itu, dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dia mulai zina. Maka dia bukan sekedar dapat dosa zina, pastilah dapat dosa zina. Itu pasti karena dia berzina. Yang paling parah adalah imannya dicabut, dia dihitung murtad, bukan orang Islam. Mati nggak boleh disolatkan ini orang. Dia mesti syahadat lagi memperbarui iman. Jangan main-main, karena dia menghina Allah. Zina itu larangan Allah, dimulainya dengan membaca bismillah, kan kurang ajar itu. Kurang ajar nggak itu? Kurang ajar. Cabut iman. Jadi jangan murtad kita. Jaga mulut ini. Jadi sebetulnya hidup ini simpel aja. Makan, ikuti aturan Allah. Yang haram jangan dimakan. Udah. Halalan, thayyiban. Halal nggak cukup. Thayyib. Udah tahu kolesterol 400. Dimakannya otak kambing 5 piring. Kata supirnya, bapak baru diperiksa darah bapak itu kolesterol 400. Kata ibu, bapak nggak boleh makan kambing. Diam kok, ku pecat kau nanti. Wit-witku, mulutku. Makannya otak kambing 5 piring. Besok pagi bencong mulutnya. Kenapa Pak? Entah kenapa. Rakus kau. Udah disuruh makan yang halal lagi baik. Orang kolesterol nggak bagus makan otak kambing, betul? Makanlah yang lain, ikan. Kan banyak makanan yang lain. Jangan nafsu diikuti. Udah tahu sakit mah, dimakannya pulut, muntah darah lah. Pulut kan halal Pak, halal tapi tidak thayyib, tidak baik untuk orang yang sakit mah. Kalau orang sakit mah kan bubur lah, makan labu.
Nabi Yunus dimakan ikan 40 hari, lengket ususnya, nggak makan 40 hari, hancur kulit dagingnya, kena asam lambung ikan itu. 40 hari dimuntahkan ikan lagi ke kampung halamannya di Nawaweh, di Irak. Tergeletak, duduk pun nggak mampu lagi, 40 hari nggak makan, badan udah hancur semua ini, kena HCl itu asam lambung ikan, ususnya udah lengket. Tiba-tiba Allah kirim kambing dari atas bukit, ditinggalkannya anak-anaknya lagi menyusu, lari dia ke pinggir laut, dikangkangkannya Nabi Yunus, diletakkannya puting susunya ke mulut Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal isap aja susu kambing itu, kenyang, pergi kambingnya. Kenapa Nabi Yunus diselamatkan Allah? Karena selama di dalam perut ikan, Nabi Yunus zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Zikir menyelesaikan semua masalah hidup. Islam ini sholat menyelesaikan masalah, puasa menyelesaikan masalah, wasta'inu bisabri was, takwa menyelesaikan masalah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa, semua kesulitan hidupnya diselesaikan Allah, dicarikan jalan keluar oleh Allah, dan bonusnya diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Pokoknya Islam ini menyelesaikan semua masalah dunia dan akhirat. Nabi Yunus 40 hari zikir aja, itu maka suluk itu 40 hari, Pak. Suluk itu 40 hari itu Nabi Yunus dimakan ikan 40 hari. Zikir 40 hari, keluar dari perut ikan. Bisa kambing ngasih susunya. Setiap sekian jam datang lagi kambing tadi. Dikangkangkannya sampai Nabi Yunus bisa duduk. Coba sekarang kita ada kambing nyusukan anaknya, kangkang lah. Kalau nggak dipijak-pijak. Maka ketika minum susu kambing itu, kulit-kulit Nabi Yunus yang luka bersih. Jadi untuk supaya perempuan itu supaya kulitnya bersih, seringlah minum susu kambing. Kemudian begitu Nabi Yunus sudah bisa duduk, Allah tumbuhkan labu. Mana ada labu di pantai di air asin, tapi ini labu itu istimewa, tumbuh buah masak. Dipotong Nabi Yunus pakai pisau yang ada di pinggangnya, Nabi Yunus makan. Maka orang yang sudah lama tidak makan, ususnya sudah luka, obat yang paling mujarab yang dikirim Allah adalah makanlah labu. Datang dia makan pulut, muntah darah lah, mati lah dia. Sebetulnya Islam ini cukup sempurna. Kalau ngaji ini sampai besok pagi nggak habis nih. Kita bahas ini Islam ini nggak habis sampai besok pagi. Makan ikut Islam, yang ada di bumi yang halal lagi, Pak. Minum ikut Islam, pakai baju, cari nafkah ikut Islam, jualan ikut Islam. Jualan jangan menipu, jujur aja. Saya guru ngaji saya, Quran saya, salah satunya tukang ikan. Nggak sengaja itu, saya itu sudah juara MTQ tingkat kecamatan. Dibelikan bapak saya tape recorder yang bagus. Guru saya yang pertama itu fasihnya bukan main baca Quran, tapi tidak bisa berlagu. Jadi saya dibelikan bapak saya kaset, saya tiru-tiru lah lagu itu. Saya tiru-tiru pakai kaset, saya rekam, nanti saya ulang. Wah ini salah di sini, ini kurang bagus, ini kurang enak lagunya, gitulah. Seharian itu kalau hari Ahad saya libur, dari pagi sampai asar, saya cuma berhenti makan sama sholat aja, ngaji aja, direkam, diulang, direkam. Salah satu tukang ikan namanya Bang Buyung, murid As-Syekh Azra'i Abdul Rauf, guru saya, belakangan saya ngaji dengan beliau. Dia antar ikan, pergi nanti sore dia kutip duitnya. Kalau ada ibu saya langsung dibayar, kita antar ikan, ibu saya nggak ada, pergi, nanti sore dia balik. Waktu dia sore balik saya masih ngaji. Dia dengar saya ngaji. Terus dia masuk ke dalam rumah saya. Assalamualaikum, Pak Ci, saya bilang masuk. Pak Ci nggak berwudu katanya. Diambilnya korek api. Buka tadi Quran. Saya udah tutup Quran tadi, jangan dibuka. Buka, jangan ditutup. Ditunjukkanlah di sini salah, di sini salah. Ini wakofnya, kalau di sini wakof, ibtidaknya mengulangnya dari sini. Mak, tukang ikan jago kali Quran rupanya. Saya cium tangannya. Ajarkan saya Quran Pak Ci. Tengoknya saya, boleh setiap hari Pak Ci datang sini mengantar ikan, waktu baliknya pulang
kamu boleh setengah jam mengaji sama saya. Diajarkan itu Quran. Makanya dan tidak bayar. Tamat dari dia dibawanya ke seniornya lagi. Tamat dari seniornya dibawa ke seniornya lagi. Terakhir dibawalah ke guru besar Al-Hafiz Asy-Syaikh Azrail Abdul Rauf. Dari sanalah saya dapat sanad Quran tembus ke Rasulullah SAW. Masih saya simpan sanadnya. 23 tahun saya belajar Quran ini. Nggak mudah lah memang. Tapi di dalam Quran itu semua ajaran Islam itu sudah lengkap. Mau yang wajib, mau yang sunat, mau yang afdol, mau yang haram, ikut aja. Halal di bumi, halal lagi baik. 3 itu aja. Ukurannya begini aja. Kalau saya mau melakukan sesuatu, ukurannya ingat. Kalau aku buat ini Allah suka apa enggak? Kalau aku buat begini, boleh apa enggak sama Allah sama Rasul? Udah selesai, itu aja ukurannya. Itulah Islam itu, selamat. Itu tukang ikan itu jujurnya bukan main. Pernah ditawar bapak saya, ini kepah, ini berapa sekilo? Sekian. Kurang, nggak bisa bang. Kalau kurang untungku tak pantas. Tetap untung tapi tak pantas. Aku naik sepeda bang dari Sukarame kemari keliling kampung ini. Kalau aku jual seperti yang abang tawar itu, katanya sama bapak saya masih untung bang, tapi tak pantas untungnya. Bapak saya termenung gitu. Iya ya. Saya mendengar itu sampai mati. Saya kalau belanja sama orang Islam nggak mau nawar. Itulah pelajaran waktu kecil. Bapak saya nawar, tapi dia bilang kalau segitu harganya pak, tak pantas untungnya untukku. Berarti ada untungnya tapi tak pantas. Hebatnya, dan memang ahli Quran, jujur. Tapi sekarang ini penipu berapa banyak. Saya itu belanja sejak kecil sampai kawin. Istri saya tidak saya kasih belanja ke pasar, saya yang belanja. Istri saya masak aja di rumah, belanja saya. Satu hari saya lihat ada orang jual bawang goreng, sedangkan istri saya itu setiap saya masak sayur selalu rebus-rebus sama lalap. Kalau rebus pasti disiramnya pakai bawang goreng, dan mengupasnya itu menangis-nangis dia. Saya lihat gitu, Allah, marilah aku yang ngupas. Tak usah bang, biar saya aja, ini ringannya kerja ini. Begitu saya lihat ada orang jual bawang goreng, kan hati saya teringat istri. Saya beli 10 bungkus bawang goreng. Udah saya bilang ini sayur-sayur semua ini bawang goreng, tak usah kupas-kupas lagi, tinggal tabur aja. Senanglah istri saya taburnya. Besoknya kupas lagi. Kenapa kok kupas lagi bawang? Saya bilang nggak apa-apa bang, yang kubeli semalam mana? Nggak usah lah dipakai, itu kurang bagus. Saya ambil, bagus, masih harum. Diam istri saya, pakai. Nggak mau istri saya, pakai. Saya bilang, diambilnya gunting, seret, letakkannya di atas piring. Ini bawang, ini bawang, ini bawang, ini bawang, ini kulit singkong, ini kulit singkong, ini bawang, ini kulit singkong. Ya Allah, tukang jual bawang dicampurnya sama kulit ubi kayu. Saya ambil sisanya itu 8. Besok saya datang belanja, kamu jual bawang goreng menipu kamu. Saya bilang, pucat langsung dia. Kata istriku ini, saya koyak. Nih, ini kulit daun ubi, kulit ubi kayu nih, kulit singkong nih, kulit singkong. Ini bawang, kok kenapa kau campur? Kata istriku, itu kulit singkong tuh mengandung racun ini, racun ini. Istriku ini insinyur teknik kimia, USU, bukan kaleng-kaleng. Gue bilang, hah? Kenapa kau tipu kami? Saya belanja sama kau nggak pernah nawar, tapi kau tipu. Nangis dia. Aku pak, untungnya kecil kali pak. Bilang, kalau harga segini aku rugi. Kau jual yang harganya pantas, untung untukmu. Jangan kau tipu kami. Kau sekolahnya apa? SD pak. SD pun penipu, apalagi menteri ya nggak? Ini iman rusak pak. Pokoknya ukurannya Allah aja, betul nggak? Saya pakai baju ini halal apa enggak menurut Allah dan Rasulnya? Kalau halal pakai, kalau enggak jangan. Saya berdagang, saya dagang barang yang saya jual ini dihalalkan Allah atau enggak sama Rasul? Enggak, jangan jual. Mudahnya hidup ini. Saya misalnya hilang di hutan 3 hari,
masuk ke kota, ke kampung, lapor sama kepala desa, saya orang Jakarta, naik kapal terbang jatuh, mati semua kecuali saya. Ini kartu saya, kartu penduduk saya. Lapar kali udah 3 hari nggak makan. Disediakan kepala desa nasi pakai kari daging. Makanlah nasi pakai kari. Begitu mau makan teringat, ini kari apa Pak kepala desa? Kari anjing. Oh, saya nggak boleh makan anjing Pak kepala desa, saya orang Islam. Udah 3 hari kau nggak makan aja lah kari anjing ini. Enggak Pak, lebih baik saya makan nasi pakai garam daripada saya makan nasi pakai kari anjing. Itu orang Islam begitu. Ukurannya itu Allah aja. Kalau seumur hidup kita ukurannya Allah dan Rasul, ditulis di Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat sama Allah sama Rasul, maka orang itu telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Kalau Allah sudah bilang sukses, berhasil, berjaya, seluruh dunia bilang kita gagal pun kita akan tetap berjaya. Betul? Ternyata kesuksesan hanya satu, taat sama Allah sama Rasul. Gembel pun kita mati kelaparan 14 hari nggak makan, tapi mati dalam mentaati Allah dan Rasul, kita mati dengan kesuksesan yang agung. Paham? Kita jadi raja, kaya raya, mati kita tapi dalam mentaati Allah sama Rasul, maka kita sukses dengan kesuksesan yang agung. Kita orang bodoh, sekolah nggak pernah naik kelas, tapi kita mentaati Allah dan Rasul, kita orang yang profesor, doktor, S3, tapi kita orang yang mentaati Allah dan Rasul, kita orang yang sukses. Di akhirat sukses juga cuma satu, tidak ada 2, 3, 4, 5. Faman zuhziha anin nar, siapa yang selamat di akhirat dari neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dan dimasukkan ke surga, orang itu telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, adapun perhiasan dunia, hidup di dunia ini adalah perhiasan palsu dan menipu belaka. Sampai sini paham? Paham? Semuanya harus ikut agama. Makan, minum, tidur, mati cara agama. Milih pemimpin, pilihlah pemimpin yang tahu agama. DPR, pilih DPR yang soleh. Kalian pilih pemabuk pula jadi DPR. Bikinnya lah undang-undang membolehkan minuman keras. Ini lagi bertengkar ini DPR ini. Minuman keras itu, undang-undang larangan minuman keras nggak gol. Udah 15 tahun. Akhirnya apa kata wakil ketua MPR? Minuman keras itu menghasilkan uang 5 triliun setahun di Indonesia. Oh, mau kau bolehkan begitu? 5 triliun kecil kali lah. Rusak anak-anak kita, ya kan? Orang memperkosa orang karena mabuk, betul? Orang membunuh orang karena mabuk, betul? Berapa besar kerugiannya itu dibanding 5 triliun? Kalau kita nggak sungguh-sungguh milih wakil-wakil kita, saya khawatir nanti pas generasi cucu kita ini nggak kenal agama lagi. SKB 3 Menteri tidak boleh memaksa siswi memakai baju agama, maksudnya pakai kerudungnya itu. Agama lain mana ada bajunya, betul? Baju yang ada agama cuma baju orang Islam, betul? Tidak boleh dipaksa siswi SD, SMP, SMA di sekolah negeri, tidak boleh dipaksa pakai kerudung, gitulah bahasa kerennya. Tidak boleh memaksa berbaju yang membawa atribut agama. Atribut agama maksudnya agama Islam ya kerudung, betul nggak? Nggak boleh diwajibkan. Sekolah nggak boleh mewajibkan anak gadis yang Islam pakai kerudung, dan tidak boleh melarang. Kalau dia mau pakai kerudung silakan, kalau dia nggak mau pakai kerudung jangan dipaksa. Ini kan merusak Islam ini. Ini berarti menurut saya lah pemahamannya, di sekolah negeri boleh anak-anak Islam yang perempuan mentaati Allah dengan memakai kerudung, dibolehkan. Tapi kalau dia mau membangkang Allah, tak mau pakai kerudung selama 12 tahun SD, SMP, SMA, dibolehkan juga. Berarti kan sekolah negeri membolehkan orang untuk membangkang Tuhannya 12 tahun atau mentaati Tuhannya 12 tahun. Bahaya nggak itu? Pendidikan nggak boleh dipaksa. Loh, pendidikan itu memaksa. Kalau pakai kerudung nggak boleh dipaksa, kenapa pakaian seragam kalian paksa? Boleh nggak ke sekolah pakai celana monyet? Boleh nggak? Boleh nggak ke sekolah pakai baju daster? Kenapa harus pakai seragam? Kenapa dipaksa-paksa?
dia lah. Oh ini demi pendidikan Pak, supaya baik. Apa pakai kerudung nggak baik? Pakai kerudung jangan dipaksa-paksa. Kalau mau jangan dilarang-larang. Terserah dia mau pakai silakan, nggak mau pakai silakan. Tapi pakai baju seragam diwajibkan. Kan pelentat-pelentut namanya itu, betul nggak? Betul. Nah, giliran merokok nggak boleh. Dilarang merokok di sekolah. Bikinlah macam kerudung. Mau merokok silakan, nggak mau merokok. Kalau nggak berasap kelas tuh. Betul. Kenapa merokok nggak boleh dibebaskan? Mau merokok silakan, nggak mau merokok silakan. Harus dipaksa nggak boleh merokok. Diwajibkan, dilarang merokok. Supaya baik Pak. Jadi dilarang merokok. Kenapa pakai kerudung nggak diwajibkan? Kan supaya baik. Ayo. Walaupun SKB 30 menteri tambah keputusan presiden tambah piagam PBB, kalau membolehkan orang Islam buka aurat di akhirat diadili Allah kok. Nggak takut Allah sama SKB 3 menteri itu. Nggak takut Allah dengan keputusan presiden. Betul? Sekarang kita ikut ulama atau ikut orang-orang yang begitu? Jangan kasih anak kita keluar rumah kalau nggak pakai kerudung. Memang di sekolah kau boleh nak pakai baju pendek, tapi nggak kuizinkan kau keluar dari pintu rumahku kalau kau nggak pakai kerudung. Karena seluruh dosa kau buka aurat, bapakmu yang nanggung di akhirat. Mana tahan bapak menanggung dosamu, nanggung dosa bapak sendiri aja nggak kuat. Anaknya harus diajar, betul? Mendidik itu harus dipaksa Pak. Sama dengan makan itu dipaksa. Anak kecil dibikin bubur, disaring buburnya, dipaksa ke mulut anak bayi itu, dipaksa. Setahun 2 tahun mulai pakai bubur yang keras, yang besar. Kemudian makan nasi dipaksa. Saya ingat dulu saya sering dicubit ibu saya. Makan cut, nggak mau disuap. Saya itu sampai SD masih disuap ibu. Sampai saya sarjana udah kawin pun, kalau ibu saya sedang makan, minta juga saya sesuap 2 suap. Saking sayang sama ibu. SMP malas sekali saya makan. Pulang sekolah saya pakai sarung, pakai kaos, saya melukis. Di pojok-pojok ibu, ayolah makan nakku, makanlah sayang, makanlah, di pojok-pojok. Akhirnya kesian, ibu saya menyuruh saya makan dari tadi, saya nggak makan. Akhirnya makan karena kesian sama ibu. Dipaksa. Coba diserahkan sama ibu. Mau makan silakan, nggak mau makan silakan, mati lagi kita. Paham? Kebetulan di Indonesia ini undang-undang pendidikannya bunyinya begitu. Tujuan undang-undang pendidikan ini, undang-undang pendidikan tahun 2003. Tujuan pendidikan Indonesia adalah mencetak generasi muda, anak-anak sekolah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana mau bertakwa kalau dari kecil dia buka aurat? Ditutupi aja bisa jahat, betul nggak? Apalagi dibukai, paham? Begitu. Mudah-mudahan SKB 3 menteri dicabut. Karena kita Majelis Ulama pun menolak, nggak terima kita. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Ini adik-adik kita ini yang mengundang saya ini, mereka sekarang sedang mengumpulkan uang untuk mengirim dai-dai, menyokong dai-dai di wilayah-wilayah terpencil. Penting Pak, saya itu sering ke daerah-daerah terpencil. Kadang-kadang dai itu, saya pernah jumpa dai itu makan daun Pak, makan daun, nggak ada makanan, sampai buang air besarnya bulat-bulat macam kotoran kambing, makan daun. Alangkah sedihnya coba. Dai ini tidaklah cari makan dari agama, tapi kan kita boleh menyokongnya, betul nggak? Agak sedih. Di daerah-daerah minoritas tuh dai-dai kita ampun-ampunan, sudahlah dimusuhi oleh orang-orang yang tidak Islam di kampung itu. Orang Islamnya lemah pula, diajak diejek-ejek. Kadang-kadang dipukul sama pemabuk-pemabuk untuk mengajak taat. Memang perlu sokongan dana. Yang perlu sokongan dana.
Mereka, kalau kami nggak perlulah, tapi mereka perlu. Kadang-kadang mereka mau makan nasi beras pun tak ada. Mudah-mudahan kita bisa sumbangkan harta kita ya. Harta yang tadi yang belum ngasih kasih. Jangan sampai orang ini tidak membawa pulang dana kita untuk agama kita. Mudah-mudahan agama Islam berjayalah di Indonesia ini kan. Mudah-mudahan kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagi anak-anak muda yang main medsos, ikuti akun-akun ulama-ulama kita. Kadang-kadang sedih, ustadz, ulama, ceramah yang dengar 3.000, 10.000, giliran pelacur 7 juta. Cuman cerita dia jina masih hitam, dia jina masih gendut, dia jina berjuta-juta yang nonton. Giliran agama untuk akhirat kita yang nonton 3.000, 10.000, 7.000. Kenapa kita ini? Untuk apa kita punya HP itu kalau enggak untuk menuntut ilmu agama? Betul? Untuk mendatangkan ulama-ulama Jakarta kemari. Beratlah. Berat. Saya kan orang-orang yang ngajak. Kalau enggak pun belum tentu ada waktu saya kemari. Nah, mudah-mudahan berubahlah agama kita di sini ya. Dan pilihlah pemimpin yang soleh-soleh saja. Siap? Agar negeri kita segera menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan benci dengan agama kita. Sayangi agama kita. Hormati orang yang menjalankan agama kita. Karena di akhirat dia bisa menolong kita, memberi syafaat di hari kiamat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali izin Allah. Orang beriman boleh memberi syafaat kepada orang beriman yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.